Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Tak ada satu makhluk pun yang dapat menghindari kematian. Ketika setelah manusia mengalami kematian, sesungguhnya perjalanan yang panjang baru dimulai dengan penuh kengerian yang menyeramkan. Karena setelah kematian, berarti saatnya mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia, dan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Setiap muslim pasti mengharapkan syafaat pada hari kiamat, karena akan membawa manfaat dan pertolongan bagi mereka. Namun, tidak semua orang akan mendapatkan syafaat. Hanya orang yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkan syafaat di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang artinya, tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat para pemberi syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 48. Dalam ayat lainnya, Allah juga berfirman yang artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 28. Syafaat itu hanya ada pada Allah dan atas izinnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman-Nya. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat, sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 51. Syafaat yang diperoleh seorang muslim akan menjadi saksi amalan kebaikan baginya saat di hari kiamat kelak. Lantas amalan apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan syafaat? Berikut penjelasannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui beberapa syarat dari syafaat yang dapat bermanfaat bagi manusia yaitu 1. Syafaat diberikan atas izin dari Allah Azza wa Jalla. 2. Atas izin Allah kepada yang memberi syafaat untuk memberi syafaat kepada yang diberi syafaat. 3. Bagi orang-orang yang mati dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah. Namun, jika ia mempersekutukan Allah maka tidak sedikit pun manfaat syafaat itu untuknya. Syarat tersebut terkandung dalam ayat Al-Quran yang artinya, pada hari itu tidaklah bermanfaat syafaat kecuali bagi pihak yang diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah, dan dia meridhoi ucapannya. Quran Surah Toha ayat 109. Rasulullah SAW pun telah menyampaikan beberapa amalan, sehingga mendapatkan syafaat dari beliau SAW di akhirat kelak. Amalan yang diajarkan Rasulullah SAW mulai dari amalan yang mudah dan ringan. Namun, tidak sedikit umat Islam lalai dan menyepelekan amalan ringan tersebut. Berikut adalah amalan yang dapat mendatangkan syafaat di akhirat nanti. 1. Bertauhid dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Tauhid menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang muslim. Jika seseorang menginginkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat, tauhidkanlah Allah dengan beriman kepadanya. Dan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah pun harus ada keikhlasan hati, bukan beribadah ingin dipuji oleh manusia. Mentauhidkan Allah dengan melaksanakan ibadah kepadanya, berhak dapat syafaat Rasulullah SAW, walaupun keimanan tersebut masih ada sebesar biji sawi sekalipun. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, manusia yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 99. Dijelaskan dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi ada doa yang dikabulkan, dan setiap nabi bersegera berdoa agar dikabulkan. Akan tetapi aku simpan doaku untuk dapat memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Dan sesungguhnya, syafaatku ini akan diperoleh, insya Allah, bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim nomor 199. Allah tidak ridho terhadap kemusyrikan orang-orang musyrik tersebut dan tidak mungkin mengizinkan kepada siapapun untuk memberi syafaat bagi mereka, karena tiada syafaat kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah.
2. Bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Salawat atas Nabi merupakan suatu ungkapan sanjungan atau kekaguman, kecintaan, dan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, agar senantiasa memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketika umat Islam mencintai nabinya, selain dengan meneladani sifat dan perilaku Rasulullah SAW, juga dengan sering membaca sholawat, karena dapat mendatangkan syafaat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 484, status Hasan. Syafaat dalam hal ini adalah pertolongan, di mana, pada kehidupan akhirat nanti hanyalah orang-orang beriman yang akan mendapatkan pertolongan Rasulullah dari berbagai kesulitan yang harus dijalani di hari akhir atau hari kiamat. 3. Menjalankan puasa wajib maupun sunnah. Salah satu jalan mendapatkan syafaat bisa diraih oleh setiap umat muslim adalah dengan adanya pertolongan, syafaat dari puasa atas izin Allah. Namun, sudah barang tentu puasa wajib dan sunnah yang dilakukan haruslah sebenar-benar puasa, bukan dalam artian sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Melainkan puasa yang dapat membentuk seorang muslim menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan menjaga diri hati, lisan, dan perbuatan dari segala kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat buat hamba pada hari kiamat." Puasa berkata, "Wahai Rob, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Al-Quran pula berkata, "Aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya." Kemudian, keduanya memberi syafaat kepada orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 6626 dan Al-Tabrani nomor 88. 4. Menjalankan kewajiban sebagai sohibul Quran. Kita sebagai umat Islam juga diwajibkan untuk selalu membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan apa yang terkandung kitab suci Al-Quran yang merupakan pedoman hidup manusia. Atas izin Allah, ketika kita menjadi sohibul Quran, maka Al-Quran yang kita baca, kaji, dan amalkan dapat menolong kita di akhirat. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat, ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya." Hadis riwayat Muslim nomor 804. 5. Selalu berdoa setelah azan. Seperti yang kita ketahui bersama, azan merupakan penanda dan panggilan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Kita dianjurkan untuk menghentikan sejenak segala aktivitas pekerjaan dan menjawab azan tersebut, dan berdoa setelah selesai azan berkumandang, dan dilanjutkan bergegas untuk menunaikan sholat. Orang yang berdoa ketika azan akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari Rasulullah SAW atas izin Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat wajib yang didirikan. Berilah al-wasilah derajat di surga, dan keutamaan kepada Muhammad, dan bangkitkan beliau, sehingga bisa menempati makam terpuji yang engkau janjikan. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 614. Dalam hadis lainnya pun disampaikan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muazin, lalu bacalah salawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena dia adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya, kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap, bahwa akulah ia. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapat syafaatku." Hadis riwayat Muslim nomor 875, An-Nasai nomor 686. 6. Memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud kepada Allah berarti istiqomah menunaikan sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah lainnya seperti tahajud, witir, rawatib, duha, dan lainnya. Selain itu, sujud juga dapat dilakukan melalui sunnah sujud tilawah ketika kita mendengar ayat sajadah, dan sujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan untuk kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudhu beliau.
Kemudian beliau berkata kepadaku, mintalah. Aku berkata, aku minta untuk dapat menemanimu di surga. Kemudian beliau berkata, atau selain itu. Aku berkata, itu saja. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud. Hadis riwayat Muslim nomor 489 dan 226. Demikianlah informasi mengenai amalan yang mendatangkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk dapat meraih semua kebaikan dan kemuliaan yang dijanjikannya kepada hamba-hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.